Oke, kita lanjut lagi. Di video ini kita akan bikin halaman laporan, dari hasil penjualan kita gitu ya. Jadi ketika masuk ke sini akan menampilkan tampilan seperti ini. Kalau kita lihat di ordernya di sini ada dari dan sampai, gitu ya. Nanti kita akan butuh library lain. Nanti kita cari dulu. Ada yang namanya date picker. Kita cek dulu di sini ya. React namanya date picker. Nah, seperti ini. React date picker dia akan mengambil tanggal, gitu ya, tanggal saat tanggal 2. Nah, seperti ini. Cuman nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada buttonnya. Jadi ketika kita klik button, maka akan dimunculkan React date picker-nya gitu. Ya, React date picker-nya. Jadi yang kita taruh di sini itu yang kita tampilkan di sini adalah button. Yang button itu ketika diklik dia akan merender date picker-nya gitu. Kalau kita lihat cari contohnya di sini, kalau nggak salah tuh ada yang bentuknya button seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan seperti ini. Ada forward ref, value, on click sama ref ini parameternya. Parameter yang pertama ada value, ada on click-nya, kemudian ada referensinya. Kalau kita baca di apa namanya React forward ref, nih, oh ini yang legacy, ini udah lama ya. Ini legacy React js.org, ini yang lama. Yang barunya itu yang reactdev.com, react.dev. Nah, di sini kalau kita baca, ini perlu juga kita baca, kita harus tahu juga. Yang pertama contoh nih, forward ref is let component expose DOM. Ini mengirim atau memanipulasi datanya ke parent komponennya. Kalau nih lihat di sininya, di baca dulu. Nih. Referensinya menggunakan forward ref itu memungkinkan kita untuk mengirimkan nih, receive, mengirimkan atau menerima data dari komponen lainnya. Ya, di sini disebutnya ada child komponen, dari child komponennya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini props-nya hampir sama ya kalau di sini. Nah, ini ada dua, ada value sama on click. Jadi si props-nya dia bisa value atau bisa function. Nah, kemudian yang harus perlu dicatat nih di sini, the ref attribute passed by the parent component. Jadi kita harus memasukkan ref-nya karena dia dikirim dari parent komponennya. Di ref can be object or unfunctions. Referensinya itu dia bisa bentuknya objek atau dia function. Kalau parentnya tidak mengirimkan ref, maka itu hasilnya akan null atau nggak ada sama sekali. You should either pass the ref you receive to another component. Jadi kita harus mengirimkan referensinya dari komponen lain gitu. Jadi harus ditulis refnya seperti ini. Gitu ya, refnya ditulis. Oke, lanjut kita cek dulu di sini React date picker-nya. Nah, kemudian kita install dulu ya. Kita install dulu React date picker-nya. Oh, kita lihat package.json-nya, package.json ya. Kayaknya kita belum punya React date picker-nya. Oke, kita akan coba install dulu. Ini ya. Oke, kita ini aja sampai sini. Oke. Ntar dulu, kita alihkan dulu, change directory, client. Kemudian, oke, date picker. Sama satu lagi yang harus kita install, itu yang namanya, ada yang namanya, ini dia nih, date fns nih ya, date fns.
Nih, kalau kita cari di sini, DFNS provide the most comprehensive yet simple and consistent toolset for manipulating JavaScript dates in browser and Node.js. Jadi dia ini sebuah library yang akan membantu kita memanipulasi data, memanipulasi tanggal di JavaScript. Jadi nanti formatnya bisa kita rubah, ada berbentuk tahun dulu, baru bulan, baru hari, gitu ya. Beberapa nanti kita praktekkan dulu, ada format yang lainnya, kemudian juga kita convert sama tanggal sekarang khususnya di Indonesia gitu ya. Ya, jadi nanti tanggalnya itu dengan format Indonesia gitu. Nah, ini kita pas aja, kalau nggak kita ketik date mana di sini ya, date terus FNS gitu ya. Nanti kita pelajari cara penggunaannya gimana. Oke, kita install dulu. Oke, udah masuk ya? Udah terinstall maksudnya React Picker sama .fns. Oke, kita buang aja dulu di sini dan kita tutup. Di sini langsung kita akan buat halaman reportnya. RAFCE seperti biasa, kita box dulu, kemudian height-nya kita kasih 100 view height, kemudian kita import admin bar, kemudian kita bikin box lagi. Di sini boxnya itu seperti ini ya, functions box itu aja kita namain. Oke, kemudian di sini kita kasih apa ya, di sini tabelnya ya, table. Oke, kita save dulu. Oke, di sini kita akan bikin dulu 2 box seperti ini. Ada buat mencarinya, ada downloadnya nanti mendownload si table ini gitu ya. Kita cek dulu. Oke. Kita langsung buat dulu di sini box 1 gitu ya. Box A. Kemudian di sini kita kasih button deh. Oke, button dengan nama download. Variant-nya kita kasih contain. Kemudian color-nya kita kasih warna biru, hijau, sukses gini ya. Kalau kita cek di sini, ini di sini kita matikan dulu. Oke, kita kirim dulu halamannya. Route-nya admin laporan, report page. Ini dia. Oke, kita save dulu. Kita cek sudah masuk atau belum. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita atur dulu. Seperti biasa, kita kasih style dulu. Padding-nya kita kasih 2. Seperti ini. Kemudian display-nya kita ubah menjadi flex. Kemudian justify kontennya kita kasih space between.
Kita save, nanti nah, seperti ini dia. Nah, di sini ada box lagi. Di sini start gitu ya. Start, kita kasih box lagi dari gitu. Terus di sini kita kasih button dulu. Ya, kita kasih button dulu. Button dari gitu ya. Dari, kemudian kita kopas aja. Terus end, sampai terakhirnya kapan nih? Dari di sini kita kasih sampai sampai ini, sampai kita cek. Nah, seperti ini udah. Cuman kita boxnya ini harus kita ubah lagi, kita kasih style lagi. Displaynya kita kasih flex dulu, kita save tampilan seperti ini, gitu ya. Oke, kita kasih lebar dulu di sininya. Oh, Windows width, salah, widthnya kita kasih 400 kelebaran ya. Oke, seperti ini. Kalau kita kasih justify content, kita apa nih, space evenly. Nah, seperti ini udah mulai oke nih, gitu ya. Oke, ini kita kasih style lagi. Displaynya kita kasih flex dulu, tapi kita kasih gapnya 3. Nah, itu. Coba kita lihat. Oke, boleh. Kita kasih line itemsnya center. Oke, seperti ini. Ya, ini kita kopas aja. Masukkan ke sini. Oke, biar ininya nggak begini, kita kasih typography dari gitu ya. Dari salah. Setelah ini kita kasih center. Font weight-nya kita kasih bold. Seperti ini. Seperti ini ya. Ini kita kopas. Oke. Sampai seperti ini. Nah, tinggal di sini kita kasih tanggalnya gitu ya. Nah, di sini kita kasih tanggal apa namanya, button ininya nih. Oke, caranya gimana? Caranya kita akan mulai menggunakan date picker di sini. Jadi ada dua ya date pickernya, ada dua date picker, yang pertama start, yang kedua end. Nah, kita akan bikin komponen seperti ini dulu. Mana tadi yang ada buttonnya? Nah, seperti ini dulu ya. Ini kita kopas aja. Dari sini kita kopas. Oke. Taruh di sini, ininya kita ganti. Jadi misalkan date button gitu ya. Date button. Kemudian ini kita ganti biar besar seperti ini. Ini nggak usah pakai class name karena kita nggak butuh class name. Oke, terus kita kasih variant aja, variant contain, kemudian colornya kita kasih primary. Ini. Nah, setelah itu kita akan masukkan si komponen date button itu ke dalam date picker gitu.
dalam date picker. Oke, kita coba dulu di sini. Kita cari dokumentasinya. Dokumentasinya itu kalau nggak salah ya ada di, saya cari dulu date picker, ada di sini nih, ada di sini. Kita cek dulu. Nah, jadi yang kita masukkan itu import date picker from .picker react .picker. Kemudian ada CSS-nya. Ini kita kopas aja. Nah, begini ya. Oke, setelah itu kita akan bikin start date sama end date-nya gitu ya. Oke, kita bikin dulu di sini. On start date. Salah, kita pakai hook aja. Start date, set start gimana sih tulisannya? Start date ini ya. Dan kita pakai use state. Use state-nya itu awalnya, titik awalnya itu pakai data sekarang. Date gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita harus punya juga yang namanya end date-nya gitu. Dari dan sampai, ini end. Kita rubah juga ini jadi end. Oke, kita save dulu. Ini kita udah punya hook-nya. Setelah kita sudah punya hook-nya, kalau kita lihat dulu di sini, baru kita masukkan date picker-nya gitu. Oke. Di tombol dari ini kita hapus ya, kita masukkan date picker. Dia self close tag namanya. Kita masukkan beberapa properties ini. Ada close on scroll, kita rubah jadi true. Setelah itu ketika dipilih, selectnya ketika dipilih, value-nya apa? Yaitu adalah start date. Kemudian on change, ketika mau dipilih on change-nya, ini ada parameternya date, kemudian set start date itu adalah date, kok date gini. Tahu dari mana? Ada di sini. Mana nih? Nah, ini dia ya. Selectnya start date, on change-nya data date start, set start date gitu ya. Kemudian custom input seperti yang di sini, ini ada custom input. Kita masukin custom input. Custom inputnya apa tadi namanya di atas? Salah, date button ya, date button. Oke, kemudian save dulu, kita cek dulu bener gak ada yang salah. Oke, yang salah itu apa? Konsol apa ini? Report page forward drive is not defined. Oke, forward drive-nya is not defined. Iya, benar di sini. Forward drive ini ya. Kita save dulu. Kok date button-nya nggak masuk ya? Oh, ini salah nih. Ini salah, ini harusnya besar. Kapital begini. Oke, kita save dulu. Input date picker, custom input. Oke, kita cek lagi yang salah itu apa. Hah? Kok masih not defined ya? Oke, kita ada yang salah di sini. Oke, kita save dulu. Kita putar dulu, refresh dulu. Yang salah masih date.
That but apa sih yang salah? Oh ini. Nah, ini kita save dulu. Apalagi yang salah? Nah, itu muncul. Oke, kita refresh dulu. Oke, kalau kita klik, dia muncul seperti ini, gitu ya. Nah, kita cek lagi. Jadi, setelah kalau saya log gitu ya, kita kasih use effect dulu. Use effect. Kita mau lihat dulu start date-nya itu bentuknya gimana. Start date gitu ya. Kita save dulu. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nih bentuknya apa sih? Friday, April 1924, jamnya 10 setengah 11 lah ya, jam setengah 11 lah ya, Western Indonesian Time. Nah, saya nggak mau ngambilnya begini, saya tuh mau ngambilnya misalkan saya ngambilnya itu 19 April 2024 gitu. Jadi nanti dimulai dari tanggal 19 bulan April tahun 2024. Jadi Friday sama jamnya itu kita nggak perlu. Ya, yang kita perlukan hanya tanggal, bulan, tahun gitu. Nah, itu gimana? Caranya kita harus bikin format di date picker-nya itu ya, format date picker-nya kita kasih misalkan date format itu jadi DD tanggal, bulan, terus tahun gitu ya, kurang 1 tahun. Ini kalau kita save, kita cek lagi. Oke, wait, kita cek lagi misal tanggal 3 itu, kita cek dulu bentuk waktunya masih seperti ini. Nanti saya cek lagi. Oke. Nah, yang jelas segini dulu. Jadi nanti yang kita ambil itu hanya tanggalnya aja. Tanggal, bulan, tahun gitu ya. Nanti ini formatnya seperti ini. Tanggal, bulan, tahun. Tapi karena di lognya masih seperti ini, nanti kita urus setelah data dari backend-nya ada. Nah, sekarang kita akan kopas lagi. Kita akan kopas date picker ini ke sini. Sampai. Tapi ini kita rubah, jangan start date, tapi end date gitu. End date. Oke, kita save dulu sampai sini. Nah, ini kalau kita save dulu, nah ini ya, 19/38/2024. Nah, ini yang salah nih. Dia salah nih. Ngaco nih. Jadi ada yang salah. Yang perlu kita perbaiki, pertama kita harus menentukan dulu sekarang itu tanggal berapa, biar nanti tanggalnya itu dia nggak salah. Jadi di sininya tanggalnya itu menunjukkan tanggal sekarang gitu. Berarti kita harus buat sebuah hook lagi di sini. Cons today, mana nih? Today, set today. Kita kasih use state lagi. Dia sama ya. Dia sama, kita ngikutin tanggal sekarang. Jadi gini. Cuman di sini kita akan konversikan dulu tanggalnya itu. Jadi setiap hari dia akan berubah. Kita akan set today. Nah, seperti ini dia akan mengikuti tanggal sekarang. Kita save dulu, di sininya kita ganti today gitu ya.
max date-nya ya, kasih today. Kita save dulu, kita refresh lagi. Nah, ini kenapa ada nolnya begini. Kalau kita save masih ada yang salah ya, kita cek dulu. Nah, seperti ini. Ininya juga salah, kita kasih month-nya begini. Nah, jadi kalau M-nya kecil dia salah nih. Oke, tanggal 19 bulan 4 2024 gini ya. Oke, sudah. Ini sudah oke. Ini sudah oke. Sekarang kita akan bikin tabel di bawah ini. Wait, sorry. Admin. Oke. Close dulu. Dashboard. Report. Nah, kita akan bikin tanggalnya, table, tapi di bawahnya ada tanggal, pendapatannya, profitnya, sama jumlah transaksinya. Ini namanya footer, table footer. Oke, kita akan bikin tabelnya di sini. Oke, kita masukkan di sini table. Salah. Report table.jsx. FCE. Oke. Oke, report table kita akan masukkan ke sini. Kita kasih box lagi. Report table seperti ini. Kemudian kita kasih style lagi. PD-nya kita kasih 2. Oke, kalau kita cek ada ya report table. Seperti itu. Seperti biasa, sebelum kita bikin tabelnya kita siapin dulu ya kolomnya ya. Columns-nya ada apa aja? Kalau kita di sini ada nomor, tanggal, pelanggan, produk gitu ya. Banyak juga. Kita bikin label lagi. Wait, salah label. Kita kasih dengan nomor dulu, kemudian kita kasih width-nya itu 30 seperti biasa. Ada order tanggal. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Order ID terus tanggal order ID kita kasih 100 dulu deh. Ini semuanya kita kasih 100 dulu. Oke, 100 habis tanggal pelanggan ya. Pelanggan udah gitu produk yang dibelinya apa aja gitu. Terus produk jumlah produknya berapa, kemudian harganya setiap produk itu berapa, ongkirnya berapa dari pesanan itu, total harganya berapa, profitnya berapa dari pembelian barang itu, terakhir total profitnya semuanya berapa. Total profit gini ya. Nanti kalau ada yang kurang kita tambahkan. Oke, lanjut kita akan buat tabelnya. Kita kasih paper dulu. Oke.
Kemudian kita kasih table container, kita kasih table, terus table head, table row. Oke, setelah table head, table row, kita akan masukkan columns-nya, columns.map, lihat salah, kolom I itu index gitu ya, index. Kemudian kita bikin table cell-nya, kita kasih key-nya itu, index ini. Kemudian kita kasih line-nya center, kita kasih style dulu, min width-nya itu adalah kolom dot width. Kok ini kolom sih ya, kolom dot width gini ya. Terus dalamnya itu adalah kolom dot label. Kita save, cek di sini. Nah, seperti ini. Nomor order ID, tanggal, kalau kita cek begini ya. Nomor order ID, tanggal pelanggan, produk, jumlah harga ongkir, total harga, profit, dan total profit. Nah, sekarang kita harus bikin ini table footer namanya. Table footer ya. Kita cek ini. Oke, kita akan buat table footer. Setelah table head itu ada table body. Table body. Nah, kita kosongin dulu table body-nya. Kita kasih table footer. Setelah table footer kita kasih table row. Table row, habis table row kita kasih table cell. Ya, table cell, di dalam table cell kita kasih box. Nah, boxnya kita butuh tanggal gitu ya. Kita kasih type pakai typography aja. Typography di sini. Tanggal gitu. Tanggalnya tanggal berapa? Oh, gini dulu nih, tanggal. Terus kita masukin start date gitu. Start date. Oh, belum ada ya. Saya lupa. Di sini belum ada datanya. Tanggal aja dulu. Kita save dulu. Oh, ada yang salah. Apa yang salah? Ada error nih. Box is not defined. Box is not defined. Oke, ini. Box-nya tidak di-define. Kita cek lagi. Oke. Ini tanggal. Tapi kayaknya kalau pakai typography agak besar ya. Kita kasih P aja lah. Tanggal ini dulu, kita cek dulu. Nah, seperti ini. Oke, udah ya. Oke, kita kasih ininya dulu deh, stylenya. Width-nya kita kasih 100%. Sorry, gelap nih di saya. 100%. Save dulu. Oke, seperti ini dulu. Nanti kalau kita lihat di sini ada tanggalnya, pendapatan, profitnya, jumlah transaksi. Ini nanti kalau udah datanya ada aja dari belakang ya, dari back end maksudnya, dari back end-nya. Jadi nanti seperti ini. Jadi kalau udah ada datanya, dia akan muncul dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 19 April. Pendapatannya sekian, profitnya sekian, jumlah transaksinya sekian. Gitu. Oke. Rasanya sudah cukup
untuk di front end-nya. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan langsung membuat back end. Tapi kayaknya saya ada beberapa hal yang lupa deh ya. Yang saya lupa itu kita belum buat ini halaman login atau halaman daftar itu ya. Kalau saya cek juga di sini belum ada halaman login, halaman daftar. Ya, belum ada kayaknya. Oke, nanti setelah video ini kita akan bikin halaman login dan halaman daftarnya dulu. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.